kan semuanya di Zoom ini dan teman-teman bisa akses putar rekaman itu kapanpun gitu. Jadi sebenarnya udah clear gitu bahwa telepon satu-satu itu adalah ya murni karena kebaikan hatinya Teh Feby aja ingin menyapa teman-teman gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Tolong ini dipahami gitu. Dan nggak usah khawatir bahwa kelas ini sangat worth it teman-teman. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang dulu ikut kelas yang harganya di atas 15 juta, harganya di atas 20 juta, tapi justru jodohnya itu di kelas yang harganya 1.369.000. Yang teman-teman batch 7 ini apa tuh namanya join gitu. Jadi teman-teman bersyukur sekali tanpa berpanjang lebar sepenuhnya ya aku berikan kemuliaan kepada Teh Feby sahabat kita untuk belajar membersamai teman-teman semuanya. Terima kasih. Monggo Teh Iya, Feby. nuhun, nuhun Mas Hendra, suatu kehormatan juga Mas Hendra bisa tampil wajahnya terbuka di layar kaca seperti ini. Di mana lagi kalau bukan di Banten Revolution, wajah dia kelihatan gitu kan. Biasanya cuma suaranya doang gitu. Nah, ini sebuah keistimewaan. Nah, kembali di sini aku mau sampaikan, aku bukan coach, bukan guru, honestly bukan itu. Aku adalah bestie baru, teman barunya Teh Ayu, ya, teman barunya Teh Ella, teman barunya Ibu Elvina, dan teman barunya Pak Agung. Jadi aku teman bertumbuh bersama dalam kesadaran. Nah, ibaratnya kayak sebuah perjalanan gitu. Aku teman yang sedikit mengingatkan teman-teman, teman-teman sebenarnya teman-teman tuh udah berkelimpahan gitu. Nah, mengingatkan wake up calling itu, jadi kayak spiritual awakening yang ngebantuin atau ngingetin teman-teman untuk yuk bangun yuk gitu, bahwa sebenarnya kelimpahan itu, sebenarnya kemakmuran itu semuanya udah ada dipasang di badan teman-teman sendiri. Semua solusi permasalahan hutang, relationship, materi, semua itu udah ada di dalam diri teman-teman sendiri sebenarnya. Nah, dari mana semua cerita ini berasal? Aku izin share screen ya untuk materinya ya. Nah, materi kali ini judulnya adalah Abundant Revolution 369. Apakah Abundant Revolution 369 ini? Kenapa disebut Abundant Revolution? Kenapa? Nah, abundant di sini kan sebenarnya kelimpahan. Revolution di sini, ini adalah benar-benar merevolusi cara berpikir kita. Kenapa? Karena biasanya abundant yang kita pikir itu datangnya kan dari luar ya. Teh Ayu misalnya dari luar terima gitu ya, terima. Berasal dari luar kan kebanyakan. Aku mau open mic Teh Ayu ya untuk komunikasi Teh Ayu ya, biar aku merasa tidak sendiri ngobrol nih Teh Ayu. Oke, Teh Feby. Biasanya kan Teh Ayu kalau abandon itu kan dari luar kita terima. Ternyata faktanya abandon itu tidak berasal dari luar tubuh kita. Abundant itu in you, ada di dalam diri kamu. Ternyata ada di dalam diri kamu. Ketika kamu masuk ke titik nolnya kamu, di mana emosi, keinginan, dan ego itu dilepas, kamu ketemu abundant itu yang unlimited abundant. Jadi ini merevolusi cara berpikir kita. Dan abundant ini teralami, dialami, dan kita rasakan setiap hari. Nah, gambaran 369 ini adalah angka rahasia semesta. 369. Nah, tapi kenapa materi ini hadir? Aku mau sedikit cerita dari perjalanan materi ini. Kenapa sih tersusun materi Abundant 369? Kenapa itu terbuatnya dari mana bahan-bahannya? Nah, bahan-bahan dari materi ini sebenarnya perjalanan hidup aku dari ambil kisah story keluarnya motor Harley Davidson yang waktu itu nyangkut 1,3 miliar di Bea Cukai dalam kondisi 2019 posisi hidup aku itu tidak punya rumah, rumah kontrak, waktu itu kontrakan mau habis, tidak punya suami karena suamiku meninggal dan saat itu aku lagi hamil 7 bulan, aku punya anak umur 2 tahun dan lagi hamil, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya pendapatan tetap karena bisnis-bisnis yang bukan dapat gaji gitu. Jadi situasi yang benar-benar di titik terendah dalam kehidupan aku saat itu. Nah,
judul utamanya buat susu anak aja aku masih harus sholat, masih harus tahajud gitu. Apalagi harus mengganti uang 1,3 miliar di saat itu. Itu bener-bener terasa kayak dunia runtuh gitu. Saat itu harus gimana karena sendiri ngalaminnya. Akhirnya cerita itu mengantarkan banyak sekali kisah dan pembelajaran yang dibagikan di materi ini. Nah, sebelum kejadian itu kan di 2018, sebelumnya itu di 1996, aku tuh belajar filsafat 16 tahun sampai 2012. Nah, nomor satu ini pelajaran filsafat ini cerita intinya tentang kekosongan. Apa itu kosong? Bahwa segala kebaikan hanya Allah yang melakukan. Kitanya kosong. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata-kata, dia yang berbuat. Itu di 2012 atau dari tahun 1996 aku udah dapat tentang kosong. Tapi di poin nomor satu ini belum ada cerita manifestasi harus gimana. Itu belum kebuka. Lalu berikutnya aku belajar lagi tentang melepas emosi. Lalu di yang ketiga, aku kena masalah yang Harley itu di 2018. Nah, Diamond Cutter Wisdom inilah yang banyak banget memberikan warna terhadap kehidupan aku. Karena di sini juga cerita tentang kekosongan. Tapi di sini aku belajar bahwa kalau kamu motor mau keluar, ada banyak faktor yang harus kamu pahami gitu. Karena pada saat 2018 lalu motor itu nyangkut di bea cukai karena buyer ngasih uang ke agen, agen terima uang 500 juta, 500 juta itu tidak dia bayarin pajak, dia bawa kabur uangnya. Jadi otomatis si motor ngendep di bea cukai tidak bisa keluar dan aku diklaim harus mengganti 1,3 miliar. Nah, kisah 1,3 miliar ini mungkin akan mirip dengan beberapa teman-teman yang punya hutang di luar sana yang mungkin angkanya di bawah itu gitu. Nah, kisah ini bisa jadi copy paste cara bisa beresnya gitu maksudnya. Itu bisa jadi perbandingan. Nah, pada saat motor itu nggak keluar, yang aku lakukan secara umat beragama lah istilahnya, aku sholat di awal waktu. Waktu itu puasa Daud, nggak keluar juga motor. Sedekah ekstrim, sedekah subuh, motor itu nggak keluar juga. Duha nggak keluar juga. Lalu sholawat 10.000 nggak keluar juga. Bisa dikatakan kayak setengah putus asa gitu. Harus gimana lagi? Sementara aku hamil 7 bulan dan waktu itu teror tuh luar biasa banget aku terima. Di dalam bingung, di dalam sedih, di dalam harus gimana, ketemulah ini, Diamond Cutter Wisdom. Ketemulah sama seorang guru, seorang dosen. Dia ini dosen internasional. Dia adalah guru besar dari Tibet yang sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih ngajar. Cuma tinggalnya di Amerika. Dia kalau ngajar datangnya ke Bali waktu itu. Dan ini kelasnya, workshopnya itu berbayar sangat seru. Workshop 1, 2, 3 itu berbayar 13 juta. Workshop berikutnya di Bali bisa 22 juta, bisa 30 juta, sampai 13 rentetan di ujung sana. Teman-teman kan nggak harus bayar semahal itu ya, untuk dapetin intisari dari materinya gitu kan. Nah, gambaran itu di Diamond Cutter Wisdom itu, dia menceritakan tentang kekosongan. Bahwa segala sesuatu tuh awalnya kosong, semua terjadi karena ada endapan emosimu atau karena ada bibit buruk yang kamu tanam. Nah, di sini diceritakan seperti itu. Dan di sini terbuka nih sedikit jalan keluar untuk Harley itu. Dosenku, Gese Michael Roach bilang, kalau kamu mau motor itu keluar, itu kan wish come true-nya kamu. Itu kan keinginan kamu. Sama kayak Mbak Ayu. Mbak Ayu misalnya goalnya uang. Kalau goal Mbak Ayu mau terjadi, itu kan wish come true-nya Mbak Ayu kan, istilahnya gitu. Nah, kalau kamu mau hutang kamu lunas, motor kamu keluar, atau apapun permasalahan kamu selesai, itu kan wish kamu. Itu our wish, keinginan gue gitu istilahnya. So, you must be make a wish come true for other people. Lo harus mewujudkan keinginan orang lain terjadi. Artinya harus ada tabungan amal soleh. Salah satunya. Kalau mau segala sesuatu berjalan mudah dan lancar, perhatikan tabungan semesta. Gitu. Tabungan amal soleh itu nggak hanya tentang uang yang kita kasih, enggak.
bisa mendoakan orang, bisa nolong urusan orang ringan, itu diamond cutter. Bahwa segala hal bisa terjadi karena ada bibit, istilah dia. Nah, di sini motor belum keluar. Jadi saat itu aku bingung harus gimana lagi gitu ya. Udah habis jut gitu kan. Udah sampai ke Bali, kemana-kemana. Belum keluar juga. Akhirnya aku ketemu dosen berikutnya di Surabaya, Firman Pratama. Waktu itu AMC reguler itu masih di angka 3 juta dan platinumnya masih di angka 17 juta. Tapi sekarang ini platinum udah 22 juta. Ini bagus banget materinya. Bagus banget. Nah, dari gambaran ini aku belajar bahwa segala sesuatu itu ternyata kita itu kreator kecilnya Allah, bisa dikatakan gitulah. Bahwa bagian dari cahayanya Allah tuh ada di kita juga. So, kita bisa buat apapun yang kita mau, itu di platinum. Dan gambaran intinya adalah semua yang terjadi sama kamu, kamu yang menariknya, itu di platinum. Di sini mulai kebuka, dan di 2019, Harley aku itu mulai kelihatan ada titik terang. Tapi waktu itu belum keluar. Sampai pada akhirnya, nah di 2024 mah udah beres. Di yang sini nih aku cuma pendalaman-pendalaman aja. Mas Riko sama Mbak Lia, ini cara melepas. Tapi pada saat itu, kenapa sih motor Harley belum keluar juga? Udah nyaris hampir setahun setengah, mau 2 tahun. Segala macam sampai ke pelatihan semua diikutin. Enggak bisa keluar juga. Mungkin sama kayak teman-teman yang 135 orang ini. Udah belajar ini itu gitu kan. Ya, Teh. Bingung, bener nggak Teh Ayu? Ini Ya, bener, salahnya Teh. di mana gitu. Ternyata Teh Ayu ada satu hal mendasar yang perlu kita tahu. Materi pertama kita. Ini. Di balik semua perjalanan itu, kalau kita tidak mengerti siapa diri kita yang jadi materi pertamanya Abundant Revolution, agak berat ngejalaninnya. Agak terseok-seok ngejalaninnya. Tapi ketika udah dapet keyword ini, itu akan effortless. Itu akan mengalir dengan indah dan mudah. Gimana penjelasannya? Gini, Tayu. Nantinya untuk teman-teman yang beragama lain, untuk Kristen, Buddha, Hindu akan menyesuaikan keterangannya ya. Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu kita sebut, ibaratnya gitu ya. Nah, dari salah satu literatur nanti kita akan cari literatur lain untuk kepercayaan yang lain. Dari salah satu literatur, ini harus kuat dulu nih, Teh Ayu dan teman-teman harus kuat dulu di slide yang ini, karena ini kuat kesana beres. Ini kuat kesananya beres pokoknya. Siapakah diri kita? Di Quran surat 38 Asad ayat 72 itu diterangkan. Ini menceritakan tentang proses penciptaan Adam. Di sini diterangkan bahwa kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Kuncinya di sini, di ruhku. Nah, ketika di sini ada kalimat ruhku, ini sama seperti Teh Ayu, Pak Edi bilang gini, Teh Febi ini tanganku, ini mataku. Kalau Teh Ayu bilang, Teh Febi ini tanganku, artinya kan bagian dari diri Teh Ayu, bener nggak? Iya, betul, Teh. Ini tanganku, ini bagian dari diri Teh Ayu. Kalau Allah bilang, kutiupkan ruhku ada di Ayu, ruhku ada di Pak Edi, ruhku ada di Bu Lisa. Artinya bagian dari diri Allah ada di dalam dirimu. Kalau Allah kita ibaratkan cahaya di atas cahaya, berarti kita adalah percikan cahayanya itu, bagian dari dia. Ketika, ini bukan aku yang ngomong loh, ini Sang Pencipta yang ngomong. Jadi ketika kita lihat ini, terbukalah pada sebuah kenyataan bahwa kita adalah bagian dari dia. Jadi terharu, Teh. Bukan terharu lagi. Ini esensi. Kenapa kamu hidup? Kamu harus tahu ini, kamu harus kenal ini, kamu harus ketemu ini. Karena ini adalah diri sejati kamu. Ini adalah kamu yang gak pernah kamu kenali sekian tahun. Bertahun-tahun dia terkubur jauh ke dalam. Bagaikan harta karun yang gak pernah diketemuin. Ya, benar. Jadi siapakah diri kita? Kutiupkan rohku.
Dia mau dikenalin di sini melalui semua peristiwa ini. Semua peristiwa yang teman-teman rasakan, hutang, bingung, masalah, dihianati, itu cuma pesan untuk membawa teman-teman kepada kesadaran untuk bertemu dia, sejatinya kamu sendiri, yang sudah berkelimpahan. Jadi kalau kita lihat di sini, kutiupkan ruhku bahwa bagian dari diriku ada di kamu, Ayu, ada di semua teman-teman. Artinya, kita bukan tubuh, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Sekarang Ayu dan Pak Edi, aku mau open mic Pak Edi. Pak Edi sama Ayu, nenek kakek masih ada nggak? Yuk, masih ada nggak? Masih ada Yang udah nenek, meninggal siapa? Kakek. opa, kakek sama opa sama oma udah meninggal. Nenek ada satu lagi teh. Oke, kakek udah meninggal. Sekarang kakek udah meninggal, mama pasti masih ngedoain kakek dong. Masih Iya, lah. Sebenarnya kakek masih ada nggak sih? Sebenarnya bukannya dia masih ada, cuma beda alam doang ya? Bener ya? bener. Yang meninggal itu sebenarnya masih ada kan? Secara bener nggak Pak Edi? Masih ada nggak sebenarnya? Masih Masih. ada. Siapa yang selalu masih ada itulah kamu, entitas tanpa batas yang selalu ada. Walaupun dunia ini udah nggak ada nanti. Artinya kalau nenek kita meninggal, tubuhnya dikubur, dimakan cacing, tubuhnya terurai, dianya masih ada, bener nggak? Tubuhnya udah terurai, dimakan sama tanah, dimakan sama cacing dan lain-lain, itu cuma tubuh. Emosi, pikiran yang marah, yang benci, yang sedih, itu bukankah kamu yang sejati adalah ini. Bagian dari diri dia. Kamu yang sejati adalah ini. Kamu yang sejati adalah ini. Sejatinya kamu adalah entitas cahaya, entitas tanpa batas, ruang kelimpahan, ruang kesadaran. Ini adalah Ayu yang sejati kamu. Nah, dalam gambaran seperti ini, contoh misalnya Ayu main ke Pangandaran nih. Ayu lihat laut, laut luas. Laut yang luas itu kalau Ayu ambil airnya sedikit di sini, si air yang di tangan Ayu yang sedikit ini sama yang di samudra luas itu asinnya sama nggak Yuk? Sama, Sama. Kandungannya kayak ada oksigen, ada garam dan lain-lain, sama kan? sama. Artinya kalau kita bilang Allah tuh punya kekayaan tanpa batas nggak Yuk? Kayaknya udah kaya banget. Iya teh. Artinya bagian dari diri dia yang ada di Ayu dan ada di semua teman-teman. Bukankah juga berkelimpahan ya? Jadi, bisa nggak kita semua dalam kelas ini terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kita adalah bagian dari diri dia, kita adalah yang sudah berkelimpahan dari awalnya. Kita tuh udah berkelimpahan dari awalnya. Sebelum Ayu ada di sini tuh udah di set up tuh kelimpahan itu. Lahir ke sini tuh udah bersama kelimpahannya. Masalahnya kita nggak kenal. Nggak kenal, nggak dikenali, nggak mau tahu, dan nggak pernah dirasakan dia ada. Masalahnya itu. Kenapa bisa belum berlimpah? Padahal aslinya kita sudah yang tanpa batas itu. Kenapa? Karena kita selalu melihat keterbatasan. Aku sedih, aku bingung, aku nggak pede, aku khawatir. Padahal si yang bilang nggak pede, khawatir, bingung, cemas itu adalah ini Yuk yang tanpa batas. Bayang nggak sih? Ini sesuatu yang revolusioner banget gitu untuk mau diomongin. Jadi ketika aku dihadapkan pada sebuah materi ini dan ternyata udah tanpa batas, ternyata aslinya kita ini ruang kelimpahan, ruang kesadaran entitas tanpa batas. Lalu gambarannya gimana pendalamannya? Gini, ini kunci banget ya, materi pertama ini benar-benar kunci dari segala kunci. Allah itu memberikan kita guidance surat Al-Quran 114 ayat ya, Yuk.
Ayat Al-Quran itu kalau diperas dia jadi surat Al-Fatihah. Kalau diperas lagi intinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau semesta yang agung, bisa dikatakan gitu. Semesta yang penuh kasih, penuh sayang. Atau kalau mau diserap lagi, Tuhan, Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut, itu sama dengan cinta. Jadi, kalau bilang Allah, kita berarti lagi ngomongin cinta. Kalau bilang Tuhan, energi tanpa batas, atau apapun nama itu disebut, itu artinya cinta. Karena Allahnya itu sendiri, dia berubah jadi kecerdasan semesta. Jadi cinta murni tanpa batas. Allahnya itu sendiri berubah jadi itu. Kalau kita mau merenung ke dalam, karena memang harus ke dalam dulu. Substansi inti dari kedokterannya gini yuk, Pak Edi, gini. Tubuhnya Pak Edi nih, diteliti nih sama para ilmuwan di seluruh dunia bahwa kita sepakat bahwa tubuh kita kan terdiri dari ada organ tangan, ya, ada sel-sel gitu kan, bener nggak? Ada sel tubuh. Di dalam sel tubuhnya Ayu, Pak Edi, dan teman-teman semua itu kan ada inti sel, Iya, ya, Teh. ada inti sel. Diteliti sama ilmuwan terhebat di dunia, disepakati sama para ilmuwan profesor, bahkan mendapatkan Nobel, inti sel itu bentuknya kayak bulat gini yuk. Dia bulat gini. Dia bulat, kayak bulatan gini nih, bulatan gini inti sel. Jumlahnya berapa? 20 triliun jumlah inti sel di tubuhnya Ayu. Di tubuh teman-teman semua, sel dan inti sel jumlahnya triliunan. Dan dia terdiri dari bulatan-bulatan kayak gini. Di zoom, di mikroskop, si inti sel ini berisi apa sih sebenarnya? Ayu dan teman-teman tahu nggak? Inti sel tubuh kita yang triliunan itu, dia berisi 99,99% kosong, ruang hampa. Hmm. Dan hanya 1% bentuknya titik itu material. Tapi dia, si bulat ini, itu kosong, ruang hampa. Ternyata yang kosong itu berisi apa? Kecerdasan semesta tanpa batas. Yang kosong itu ternyata berisi energi tanpa batas. Bukankah yang kosong itu berisi dia? Bukankah yang kosong itu adalah dia? Kecerdasan semesta tanpa batas yang mewujud jadi bentuk itu. Ruang kosong itu adalah entitas tanpa batas itu. Jadi kalau kita lihat galaksi ruang yang besar, kita tuh ada di dalam situ. Dan bagian dari itu. Jadi bisa dilihat bahwa isi tubuh kita adalah entitas tanpa batas, adalah energi tanpa batas, adalah cinta. Nah, kalau kita bilang cinta cinta tanpa batas itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu apa? Keutuhan itu kayak gini yuk yang dibilang keutuhan. Cinta itu sifatnya keutuhan. Keutuhan itu ada bahagia, ada sedih, ini keutuhan. Ada kiri, ada kanan, utuh. Ada siang, ada malam, ini keutuhan. Nah, dalam kehidupan kita diharapkan juga kayak gitu. Pada saat ada kebahagiaan datang, kita sambut, ada kesedihan datang, ini keutuhan. Udah satu paket timbel kehidupan yang harus kita terima. Masalah mulai terjadi ketika ada yang nggak enak kita tolak. Nah ini, di sini cerita looping terjadi. Ya, Ya, Teh. ketika sesuatu yang nggak enak kita tolak, nggak mau. Padahal kan itu tubuh kita sendiri, cinta. Ketika ditolak, aku nggak mau, aku kesel sama orang itu, aku nggak mau ditolak. Bukan kita yang mengalirkan, oke, terbuka pada kebahagiaan dan nggak enak ini, terbuka juga, rasakan penuh, hadir sebagai entitas tanpa batas yang memeluk semuanya dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Kan belum ada ilmunya untuk melakukan itu. Kan belum tahu, jadi selalu ditolak. Nah, yang ditolak inilah yang jadi looping
ketika ditipu sekali, ditolak, sebenci sama orangnya, ditipu lagi, looping dia, loncat lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Ketika putus cinta sama seorang cowok pertama, ditolak, gak suka, looping terjadi.